acara sosialisasi program beasiswa dan hafal Quran dan bahasa Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kehidupan sampai saat ini, bahkan bisa kita berkumpul walaupun secara online di acara program sosialisasi beasiswa hafal Quran dan bahasa Arab. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang terang benderang pada saat ini. Saya sebagai MC di sini ingin menyebutkan rundown dan bahasa Arab yang bertafid Bukaka cabang keempat di Kabupaten Luwu. Ya, insya Allah akan saya sampaikan beberapa rundown sosialisasi. Nah, ini dan saya calon santri Mahat Tafid Bukaka cabang Luwu oleh Al-Ustadz Muhammad Yogi SPD. Terus kemudian dilanjutkan dengan program inti yaitu sosialisasi program dan pengenalan Ma'had oleh Mudir Ma'had pimpinan pondok Al-Ustadz Ari Abu Zatin LCMAG. Dan setelah itu kita akan adakan tanya jawab dan ditutup dengan doa. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi yang penuh berkah ini dengan membaca Al-Fatihah. Iya kan. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran oleh santri kami, santri Ma'had Tahfidz Bukaka yang pusat yang berada di Cilengsi, yaitu oleh santri Harisa Bandi. Untuk waktunya falyatafaddal alaihi mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Masyaallah, telah dilantunkan ayat suci Al-Qur'an dari bagian dari santri kami Mahat Tafid Bukaka. Semoga dengan dilantunkannya tilawah suci ayat suci Al-Quran bisa dapat
lebih berkah dalam acara ini. Baik, untuk acara yang selanjutnya akan ada info teknis seleksi oleh Ustadz Muhammad Yogi. Untuk waktunya falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Yang kami hormati pembawa acara Al-Ustazuna Ustadz Ibnu Arabi Ar-Rushdi LC. Yang kami hormati Mudir Mahatafis Bukaka Al-Ustazuna Ustadz Ari Abu Zatain LCMAG Hafidhahumallahu Ta'ala. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali dari calon santri Mahatafis Bukaka, dan yang kami hormati dan banggakan seluruh calon santri Mahatafis Bukaka cabang Luwu, ya semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang menjelang sore ini, izinkan kami ya untuk membacakan ya mekanisme seleksi masuk santri Mahatafis Bukaka ya. Mahatafis Bukaka bagaimana sih mekanismenya dari awal sampai nanti seluruh santri masuk ke Mahatafis Bukaka. Bagaimana mekanismenya? Sebelum itu kita Anda buka dulu PPT. Semua melihat ya, ini jelas apa yang ada, yaitu tentang sosialisasi program Mahatafis Bukaka. Ya, yang pertama adalah pendaftaran online sudah dilalui oleh seluruh Ananda, yaitu pendaftaran online-nya. Kemudian setelah itu seleksi berkas sudah dilalui. Kemudian setelah itu sosialisasi dan pengenalan, inilah yang kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi dan pengenalan. Bagaimana pengenalan pondok dan lain sebagainya. Nah, di sosialisasi dan pengenalan ini yang kita adakan tanggal 28 ini, yaitu hari Ahad, tanggal 29 Juni 2025 ini. Kemudian nanti akan dijelaskan bagaimana penjelasan tentang Mahatafis Bukaka, bagaimana background Mahatafis Bukaka, sejarahnya dan seterusnya nanti oleh Mudir Mahatafis Bukaka yang akan dilaksanakan di sosialisasi dan pengenalan ini. Kemudian setelah melalui sosialisasi dan pengenalan, maka akan kita lanjutkan tahapnya, fasenya, yaitu ke fase wawancara santri. Ya. Fase wawancara santri, yang dimana fase wawancara ini kita akan membagi nanti kan santri kan kita bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok yang akan nanti akan dites wawancara oleh Musyrik Mahatafis Bukaka. Apa yang akan kita tanyakan nanti di wawancara santri ini? Ada beberapa yang akan kita wawancara. Yang pertama adalah verifikasi data ya. Verifikasi data berapa umurnya, kemudian backgroundnya kemarin itu sekolahnya berapa umurnya dan seterusnya. Nanti akan diwawancara nanti setelah itu. Kemudian setelah itu menggali motivasi. Apa sih motivasi dari calon santri Mahatafis Bukaka cabang Luwu ini? Kenapa memilih Mahatafis Bukaka? Kenapa tidak memilih Mahatafis yang lain? Kenapa harus memilih Mahatafis Bukaka? Itu akan kita gali nanti di tahap ini, yaitu wawancara santri. Kemudian yang paling penting juga adalah mendengarkan komitmen secara langsung ya. Komitmen dari para santri bagaimana? Nanti ketika sudah masuk ke Mahatafis Bukaka, bagaimana komitmennya? Apakah 1 tahun full tidak tidak berhenti tengah jalan atau bagaimana? Itu yang sangat penting. Itu di tahap wawancara santri. Kapan dilaksanakan tahap wawancara santri ini? Kita akan laksanakan nanti, yaitu pada hari Senin ya. Hari Senin, yaitu Senin besok, tanggal 30 Juni 2025. 30 Juni 2025 yang akan nanti dipandu oleh masing-masing musyrik dari Mahatafis Bukaka. Kemudian setelah wawancara santri, yaitu tes bacaan Al-Quran ya. Tes bacaan Al-Quran ini yaitu tahap yang kelima dari fase menuju ke Mahatafis Bukaka cabang Luwu. Itu bagaimana ya, khusus cabang Luwu ya, karena ini cabang Luwu adalah cabang baru kita yang ada di Sulawesi Selatan, maka
seleksi tidak menggunakan makro hafalan ya, tidak kita tes hafalannya dan seterusnya ya. Tapi tes membaca Al-Qur'an langsung. Jadi di wawancara, setelah wawancara santri selesai, bagaimana wawancara seterusnya, maka akan ada tes bacaan Al-Quran. Tes bacaan Al-Quran ini langsung dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 hari Senin ya. Nanti akan kita bagikan kelompoknya insya Allah setelah wawancara ini. Tes bacaan Al-Quran yang kita tes itu adalah membaca Al-Qurannya langsung. Nanti dia melihat Quran, kemudian nanti dites silahkan membaca surah apa, misalnya tergantung musyrif nanti. Misalnya surah Saba silahkan baca 2 lembar misalnya, nanti dibaca. Nanti akan dinilai oleh musyrif bagaimana tajwidnya, bagaimana makharijul hurufnya, bagaimana yang lainnya seperti itu. Itu untuk tes membaca Al-Quran. Nanti akan dilihat tajwid, makhraj, dan kelancaran bacaannya. Ya, seperti itu. Nah, itu hari Senin ya, wawancara santri dan juga tes bacaan Al-Quran. Nah, nanti kita akan input semua data, bagaimana santri tajwidnya, bagaimana backgroundnya, kemudian apa motivasinya menuju ke Mahatapis Bukaka, dan seterusnya. Barulah akan kita umumkan kelulusannya, yaitu fase yang ke-6, pengumuman kelulusan. Kapan diumumkan kelulusannya ini nanti akan dijelaskan langsung oleh Mudir Mahatapis Bukaka. Kemudian kapan masuknya ke Mahatapis Bukaka? Oh ya, untuk pengumuman kelulusan Afwan ya, pengumuman kelulusan itu kita di edaran itu tanggal 8 ya, 8 Juli akan, tetapi kita pengen memajukannya 4 Juli 2025 ya. 4 Juli tahun 2025 yaitu hari Jumat besok akan kita umumkan kelulusan santri Mahatapis Bukaka, siapa saja yang lulus dalam tes bacaan Al-Quran dan juga wawancara santri. Nah, kemudian nanti setelah pengumuman kelulusan ya, setelah pengumuman kelulusan, kapan masuknya ke Mahatapis Bukaka nanti akan dijelaskan langsung oleh Al-Ustazuna Al-Ustadz Ari Abu Zatain LCMAG seperti itu. Jadi 2, 4, 6 fase ini setelah dilalui oleh seluruh santri calon Mahatapis Bukaka, maka berhaklah mereka untuk masuk ke Mahatapis Bukaka seperti itu. Ya mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk bagaimana pertanyaan, apa yang masih belum dimengerti dan seterusnya, insya Allah nanti di sesi keempat kita akan membuka sesi tanya jawab. Itu mungkin hanya itu dapat kami sampaikan. Kak, langsung kami kembalikan kepada pembawa acara Al-Ustazuna Ustadz Ibnu Pratama LC, kepada beliau. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair, barakallahu fiik, Ustadz Yogi, atas pemaparan mekanisme dari runtutan ujian calon santri Mahat Tahfidz Bukaka. Kemudian kita akan lanjut ke program inti dari kumpul online ini, yaitu sosialisasi program dan pengenalan Ma'had Tahfidz Bukaka cabang Luwu, cabang yang keempat, oleh pimpinan Ma'had Tahfidz Bukaka Pusat, yaitu Al-Ustadz Ari Abu Zatain LCMAG. Untuk waktunya falyatafaddal alaihi mashkur. Baik. Syukuran jazilan, barakallahu fiik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan kepada seluruh al-musyrifun ya, kepada seluruh pembina, al-asatidzah dari Ma'had Tahfidz Bukaka yang alhamdulillah sebagian dari pembina bisa hadir pada hari ini. Yang kami hormati, yang kami muliakan kepada seluruh calon santri Ma'had Tahfidz Bukaka cabang Luwu
Yang alhamdulillah pada hari ini juga didampingi, dibersamai oleh orang tua, ayah, bunda, wali. Maka pertama kita aturkan jazakumullah khairan katsiran yang telah bisa bergabung pada acara sosialisasi program dari Mahat Tahfidz PKK. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan, dimudahkan dalam segala urusannya insyaallah. Salawat iring salam kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita sengaja kita kumpulkan satu untuk silaturahim, untuk saling mengenal, untuk mengenal apa itu Mahat Tahfidz PKK, apa itu programnya dan lainnya. Dan kehadiran antum semua kepada yang kami muliakan, ayah, ibu, kemudian kepada calon santri Mahat Tahfidz PKK cabang Luwu. Kedatangan antum di sini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah karunia dari Allah yang pantas kita syukuri. Ya. Bergabungnya antum dalam program penerimaan santri baru di Mahat Tahfidz PKK bukanlah karena serta-merta kebetulan ketemu iklan, kebetulan mendaftar, tidak. Tapi itu semua adalah pilihan dari Allah. Allah memilih antum yang hadir hari ini dan kemudian bisa mengikuti seluruh prosesi seleksi ini karena Allah memilih untuk mendapatkan kebaikan. Di waktu yang sama, ya, ketika orang lain mendaftar di tempat lain, mungkin ada yang sekolah umum atau bahkan pondok lainnya, tapi Allah memilih untuk bisa bergabung di Mahat Tahfidz PKK karena ini adalah pilihan yang terbaik insya Allah. Siapapun hamba Allah yang dia memilih jalan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, yaitu ahlul Quran wa khassatuh, melalui Al-Quran akan menjadi keluarga Allah di atas muka bumi ini, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Maka kami sampaikan kepada seluruh ayah dan ibu dan kepada calon santri harus bersyukur atas pilihan yang saat ini sudah ditempuh, yaitu untuk menjadi penghafal Al-Quran. Karena Anda rasa tidak ada profesi, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada menjadi penghafal Al-Quran. Yang Allah janjikan, Allah jaminkan kemuliaan bukan hanya di dunia, tetapi Allah janjikan kebahagiaan dan kesejahteraan kelak sampai menuju surganya insya Allah. Dan Ana sangat mengapresiasi atas dukungan seluruh wali santri yang dengan serta-merta mendorong dan memotivasi anandanya untuk menjadi bagian keluarga Allah dengan menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah ini adalah kebanggaan di atas kebanggaan. Ana yakin sebagai orang tua akan lebih bangga ketika anaknya menjadi penghafal Al-Quran dibanding memang dalam segi akademisi dia punya titel profesor, doktor dan lainnya. Tapi apalah gunanya doktor, profesor kalaulah dia jauh dari Al-Quran. Maka kepada seluruh ananda yang hari ini sudah memulai menapakkan kakinya, langkahnya untuk bergabung di Mahat Tahfidz PKK, ikutilah prosedurnya, ikutilah prosesinya, dan bahkan kalau sampai nanti dinyatakan lulus, maka banggalah dan sungguh-sungguhlah, karena kesempatan untuk bergabung di Mahat Tahfidz PKK tidak semuanya. Bahkan kalau kita lihat yang mendaftar itu sudah lebih dari 40. Qadarullah hari ini yang Allah mampukan, ya. Bukan karena sibuk, tapi Allah mampukan untuk bergabung, untuk mengenal lebih dekat dengan program ini, kurang dari 30 orang. Yang lainnya mungkin dengan segala kesibukannya. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul, meskipun secara online, insya Allah tidak mengurangi khidmah kita ataupun kesungguhan kita untuk lebih mengenal dengan Mahat Tahfidz PKK. Baik, tidak panjang kalam, Ana izin untuk
menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan Ma'had Tahfidz Bukaka ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan semua ini ya. Silakan dipin atau disematkan supaya kelihatan apa yang akan kita sampaikan dari sosialisasi program beasiswa tersebut. Baik. Sebentar. Kelihatan ya? Semuanya kelihatan, insya Allah tidak kendala. Kita akan mulai dengan pengenalan dari Ma'had Tahfidz Bukaka dulu. Nama lembaga kita adalah Ma'had Tahfidz Bukaka. Tentu tidak asing dengan nama Bukaka ya. Bukaka ini memang sebuah PT. Nama lengkapnya adalah PT Bukaka Teknik Utama. Ya, yang memprakarsai adalah asli putra daerah dari Sulawesi ya, keluarga Kala. Ya. Dan memang secara lokasi PT Bukaka ini memang ada di Cilengsi, Bogor. Tetapi tentu atas inisiasi dari komisaris utamanya ya, yaitu keluarga Kala. Alhamdulillah ini sudah berjalan sebuah program yang luar biasa, yaitu lembaga pendidikan Islam yang fokus untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran, bukan hanya mampu menghafal Al-Quran, tetapi mampu menguasai bahasa Arab secara intensif, karena program kita adalah program percepatan, aplikatif, artinya mampu mengaplikasikan apa yang dipelajari, dan transformatif. Artinya setelah mampu belajar secara cepat, kemudian mampu menerapkan dalam berbicara harian, dan mampu mentransformasikan apa yang pelajari untuk menguasai bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Tagline kita adalah dalam Ma'had Tahfidz Bukaka itu program beasiswa hafal Al-Quran dan bahasa Arab ya. Jadi program utamanya adalah hafal Al-Quran dan bahasa Arab. Program kita ini ada program 1 tahun menghafal Al-Quran, ada program 2 tahun menghafal Al-Quran. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sampaikan di sini, kita singkat saja namanya MTB ya, Ma'had Tahfidz Bukaka. Ini usianya masih dini sekali, masih muda sekali, baru berusia 2 tahun. Karena baru diresmikan secara resmi oleh pendirinya, nanti kita akan kenalan siapa pendirinya, yaitu di tanggal 8 Mei 2023. Jadi baru 2 tahun, baru bulan lalu kita ulang tahun yang kedua. Tapi meskipun baru 2 tahun, alhamdulillah wa syukurillah, ini kita sudah membuka cabang keempat ya, yang hari ini sedang ayah, bunda, dan ananda semua ikuti. Ini adalah cabang keempat. Jadi cabang pertama, cikal bakal dari MTB ini ada di pusatnya, yaitu di dalam pabrik Bukaka yang ada di Bogor. Kuotanya ada 40 santri. Dan ini awal dulu dimulai juga 1 tahun, tetapi kemudian kita ubah menjadi program 2 tahun. Ya, karena evaluasi kita ada yang belum mampu menuntaskan dalam program 1 tahun, akhirnya kita ubah menjadi 2 tahun. Termasuk juga cabang kedua, yaitu di Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Minggu, ya, di Ragunan, di Ampera. Ya, itu khusus untuk akhwat. Kuotanya 30 santriwati, dan itu juga program 2 tahun. Program 2 tahun. Kemudian ada cabang ketiga, kita khususkan untuk akhwat, yang ada di Bekasi, tepat di belakang rumah pendiri dari Ma'had Tahfidz Bukaka. Kuotanya juga 30 santriwati, dan ini sama dengan yang di Luwu, yaitu program 1 tahun. Kemudian yang terakhir yang saat ini ananda semua ikuti, yaitu cabang baru, berarti antum semua adalah santriwati perdana yang kita siapkan, kuotanya 30 santri dengan program 1 tahun beasiswa hafal Al-Quran dan bahasa Arab. Dan insya Allah mungkin jadi di tahun yang akan datang kita akan buka juga di Poso, akan buka juga di Kerinci Jambi, ataupun di tempat-tempat lainnya insya Allah biiznillah. Tentu ini semua berkat doa kita semua, berkat
keberkahan dari Al-Quran, sehingga kemanfaatan juga keberkahan dari Ma'had Tahfidz Bukaka ini bisa dirasakan oleh banyak kalangan insya Allah. Kita lanjutkan. Nah, ini strukturnya. Untuk pendiri dari Ma'had Tahfidz Bukaka ini adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Suhaili Kala. Ini adik dari Bapak Yusuf Kala. Sekaligus beliau adalah komisaris utama dari PT Bukaka. Ya. Dan kemudian beliau mengamanahkan kepada anak pribadi, ini nama anak, untuk menjadi pengasuh di Ma'had Tahfidz Bukaka. Ya. Dan insya Allah nanti akan dibantukan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Yogi yang tadi menyampaikan mekanisme seleksi tadi. Beliau langsung yang nantinya akan menjadi kepala cabang di cabang keempat, yaitu di Kabupaten Luwu. Alhamdulillah tadi sudah sekilas melihat ya. Nanti insya Allah akan santri yang lulus nanti akan langsung dikepalai oleh beliau selama masa program 1 tahun nanti. Dan nantinya Ustadz Yogi nanti akan dibantukan oleh pembina lain. Meskipun santrinya kuotanya 30, tapi insya Allah pembina nanti akan dibantukan sebanyak 4 orang ya. Jadi Ustadz Yogi nanti akan dibantukan oleh 3 pembina lain. Oke, mohon izin di mute dulu yang lainnya. Nanti Ustadz Yogi akan dibantukan ya oleh pembina lain yang saat ini sedang kita godok dulu ya. Nanti kita akan kenalan langsung ketika sudah sampai di lokasi insya Allah. Baik, selanjutnya kita kenalan dengan program beasiswa utama. Tadi sudah kita sampaikan tagline-nya, hafal Al-Quran dan bahasa Arab. Kita fokus yang pertama dulu, program utamanya adalah menghafal 30 juz Al-Quran. Yang mana kita harapkan seluruh santri kita, baik yang dia mengikuti program 1 tahun, ataupun program 2 tahun, mampu menuntaskan 30 juz Al-Quran. Baik ziyadah, setoran saja, atau sampai mutkin. Mutkin ini artinya sudah di luar kepala. Ini program kita seperti itu. Dan itu sudah terrealisasi ya, baik di angkatan sebelumnya, ataupun angkatan yang saat ini sedang berjalan. Selain itu kita juga mempelajari beberapa kaidah tajwid dan juga tahsin. Kita wajibkan untuk menghafal matan-matan pendukung untuk tahsinnya, di antaranya adalah Tuhfatul Atfal dan juga matan Al-Jazariyah. Karena ini adalah dasar untuk mempelajari Al-Quran supaya bacaannya lebih baik lagi. Kemudian di program utama yang kedua adalah bahasa Arab Fusha. Sehingga nanti kita akan belajar bahasa Arab pula. Baik itu kaidah utamanya, yaitu nahwu, sharaf, imla, ta'bir, durusul lughah, dan juga kaidah-kaidah lainnya. Itu juga kita pelajari. Bahkan kita mewajibkan seluruh santri ya dalam 1 tahun itu 2-3 kamus bahasa Arab. Yang mana satu kamusnya itu ada yang 800 kosakata sampai 1000 kosakata. Berarti dalam 1 semester itu 1 kamus sudah harus tuntas. Kenapa kita wajibkan menghafal kamus? Karena kesulitan kita dalam an-nutqu bil lugha al-arabiyyah al-fusha al-jayyid al-mumtazah, tidak mampu berbisa bahasa Arab karena tidak tahu kosakatanya. Maka untuk bisa berbahasa Arab, maka harus menguasai kosakata didukung dengan kajian kaidah nahwu, sharf dan lainnya. Sehingga dengan 2 kunci ini mampu al-muhadatsah al-arabiyyah al-yaumiyah. Mampu berbicara berbahasa Arab dalam kesehariannya. Jadi ini ya, ini program utamanya, yaitu menjadi penghafal Al-Quran sekaligus mampu berbicara bahasa Arab fusha. Kita lanjut. Selain 2 program utama, tentu ada program pendukungnya. Ya, program pendukungnya sangat banyak sekali. Di antaranya kita sebutkan di sini, yaitu ada kajian akhlak. Sebagai seorang santri, ya, seorang muslim bahkan santri, bahkan bukan hanya sekedar santri, santri penghafal Al-Quran, maka kita junjung tinggi nilai akhlak yang mulia. Ya, kita akan ajarkan adab dan akhlak sebelum berilmu.
Bahkan sebelum menghafal Al-Quran, harus berubah akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Sesuai dengan akhlak Qurani. Kemudian, kita juga ada pendukung untuk menghafal Al-Quran sesuai dengan kaidah yang baik, maka ada kajian namanya tahsin qiraah, perbaikan bacaan. Yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran yang baik dan benar agar memudahkan dalam hafalan. Jadi jangan sampai melangkah pada menghafal sebelum bacaannya baik dan benar. Makanya tadi disampaikan, syarat mutlak untuk menghafal Al-Quran, kita akan memperdengarkan bacaannya. Apakah sudah baik atau belum? Sudah baik, maka sudah layak untuk menghafal. Kalau belum, maka perbaiki dulu bacaannya sebelum menghafal Al-Quran. Selain itu, ada kutubut turath. Kita ada kajian pembacaan kitab-kitab terdahulu. Ya, ada hadis, kemudian adalah ulumul Quran, kemudian ada kajian kitab-kitab yang lainnya sebagai penambah khazanah keilmuan para santri. Jadi meskipun memang fokus kita menghafal Al-Quran, bahasa Arab, tentu kita juga akan tambahkan kajian kutubut turath atau kajian kitab-kitab terdahulu. Selain itu juga ada muhadharah atau latihan berpidato, baik dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Tujuannya untuk melatih bicara. Karena kita tidak ingin hanya menjadi penghafal Quran saja, tetapi ingin mencetak juga menjadi seorang penghafal Quran yang dia mampu berdakwah, mampu berbicara, memiliki mental yang kuat, bahkan mampu berbicara bahasa Arab dalam kesehariannya tentunya. Tentunya program kita intensif, padat, singkat. Maka kita perlu namanya refreshing. Kita pahami kondisi menghafal Quran itu berat. Ya, maka perlu adanya rihlah ruhiyah, perlu namanya jalan-jalan, rekreasi. Maka kita sediakan di sini setiap satu semester kita akan adakan ujian, biasanya di tengah semester. Baik itu rekreasi di tempat-tempat wisata atau berkunjung ke kediaman para ulama. Ya, karena ini di antara keberkahan ilmu ya kita mendatangi para ulama. Selain itu juga kita wajibkan untuk riyadhah yaumiyah, itu olahraga jasmani. Ruhiyahnya dapat, jasmaninya juga dapat. Maka kita wajibkan untuk olahraga, baik olahraga harian, nanti ada jadwal olahraga harian, begitu pula jadwal olahraga pekanan. Ya. Kemudian juga ada pengambilan sanad atau mendapatkan ijazah. Tadi yang dia belajar menghafal Al-Quran, nanti setiap kelipatan 5, 10, 15, nanti dia akan mendapatkan ijazah hafalan dari Matahfidz Bukaka. Bahkan kita juga ada sanad untuk kaidah-kaidah seperti matan, tufah ataupun jazari ataupun yang lainnya. Kemudian untuk para akhwat, ya kalau di sini kan tidak ada. Di akhwat kita tambahkan muatannya yaitu nisaiyah, yaitu pembekalan khusus bagi para wanita agar menjadi muslimah salihah. Tapi ini diantara program pendukung dari program utama tadi. Kemudian untuk mewujudkan program pendukung, maka nanti santri yang dia masuk, maka di bulan pertama kita adakan namanya program persiapan atau dalam bahasa Arabnya program tamhidi, persiapan. Apa itu program tamhidi? Adalah program persiapan sebelum memasuki program utama, yaitu menghafal Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, program ini dilaksanakan selama 1 bulan penuh di awal semester. Targetnya apa? Targetnya 3 ini. 1, di 1 bulan pertama, maka kita akan perbaiki akhlak kita. Kita punya kitab namanya Al-Akhlaq Al-Quraniyah yang kita buat sendiri. Supaya apa? Supaya santri sebelum memulai menghafal mampu menjadikan akhlaknya sebagaimana Al-Quran. Artinya menyamakan frekuensi akhlaknya sebagaimana akhlak Al-Quran. Kedua, kita juga pelajari tahsin dan tajwid ya. Mampu menghatamkan, minimal menghatamkan metode Syafi'i, ini yang dasar sekali. Kemudian kita juga menghatamkan matan, baik itu tufah di semester pertama, kemudian jazari di semester kedua. 2 ini menjadi modal utama sebelum masuk pada tahapan menghafal Al-Quran. Nah, yang kita sampaikan tadi, selain kajian akhlak dan juga tahsin, kita akan di 1 bulan itu mampu menghafal 1 kamus. Jadi 1 bulan pertama, kita tidak ada setoran. Kita akan fokus kajian akhlak, kita akan fokus belajar tahsin tajwid. Bersamaan itu, yang dihafal adalah
kosakata sebanyak 1 kamus. Yang kisarannya ada 800 sampai 1000 kosakata. Apakah sulit? Enggak. Sama sekali tidak sulit. Yang sulit apa? Yang sulit adalah keseriusan kita. Ketika kita sudah serius, maka sangat mudah. Tahu dari mana? Karena sudah kita coba di 2 angkatan. Ya, dan semuanya alhamdulillah mayoritas mampu mengikuti program ini, ya. Sebagai contoh di yang 1 tahun itu di pusat yang tahun lalu ataupun yang di Bekasi ini baru kelulusan 1 tahun, ini alhamdulillah mampu mengikuti program yang kita miliki. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita ingin mendetailkan, ini perlu diketahui semua ya, kalau calon santri, bagaimana 1 tahun itu bisa 30 juz? Sangat bisa. Kalau ngikutin target yang kita rencanakan. Jadi, gambarannya seperti ini. Kalau seandainya 1 tahun, maka kita pecah program tiap harian. Harian berarti minimal setiap hari mampu menyetor 3 halaman tambahan. 3 halaman baru. Ya, 3 halaman baru. Ya. Kalau 1 hari minimal 3, maka 1 pekan, kalaulah seandainya Senin sampai Sabtu, maka minimal 16 sampai 18 halaman. Hampir 1 juz dalam 1 pekan. Hampir 1 juz. Itu kalau 3 halaman. Kalau lebih berarti 1 pekan 1 juz. Berarti 1 bulan mampu targetnya 1 bulan itu 72 halaman atau kurang lebih 3 sampai 3,5 juz. 3 sampai 3,5 juz. Ini baru dimulai di bulan kedua ya, karena bulan pertama tadi apa? Bulan pertama ngikutin program tamhidi. Baru di target 1 semester ya, kalau 1 bulan itu 3 sampai 3,5, maka dalam waktu 5 bulan mampu 15 juz. Ini kasarannya. Ini kasarannya. Ya. Tanamkan dalam diri, ana mampu. Karena yang lain pun juga mampu. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ana inda dhanni abdi. Ya. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita menyatakan mampu, bisa insya Allah. Kemudian, kita juga ada evaluasi. Ya. Jadi bukan hanya setoran semata, tetapi kita adakan ujian, evaluasi atau ujian. Ujian kita dibagi menjadi 2 model. Atau kalau secara lengkap ini teorinya ada 2, meskipun di sini prakteknya ada 4 ya. Pertama, kelipatan per 5 juz. Ya. Setiap berhenti di 5 juz, maka tidak boleh langsung juz ke-6. Atau ketika selesai juz 10, nggak boleh lanjut juz 11. Akan ada berhenti sejenak untuk ditasmi, untuk diperdengarkan. Ya, memperdengarkan apa yang sudah dihafal dari juz 1 sampai juz 5. Kemudian setelah ditasmi, setelah diperdengarkan, maka akan diuji dengan metodenya isma' wastamir. Metodenya apa? Diuji oleh pembina atau musyrif. Isma', dengarkan bacaan pembina, kemudian lanjutkan ayat. Nah, ini gampang insya Allah. Jadi nanti diacak ya, entah itu 1, 2, 3, 4, atau 5 diacak, kemudian lanjutkan ayat. Itu untuk kelipatan 5. Artinya 5, 15, 25. Ya. Kalau kelipatan 10, berarti apa? 10, 20, 30. Maka sama, pertama ditasmi' dulu, diperdengarkan dulu, ya. Dan memperdengarkan ini fleksibel waktunya, bisa 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, nanti sesuai dengan jumlah juznya. Setelah itu ditasmi', didengarkan sesama kawannya saja. Setelah didengar sama kawan, baru model ujiannya adalah bil ghaib fil jalsah wahidah, yaitu menghafal dari awal sampai terakhir. Kalau 10 juz berarti menghafal dari Al-Fatihah sampai akhir juz 10 dalam sekali duduk. Dalam sekali duduk. Kalau lancar, biasanya lancar. Kalau 10 juz itu ya dimulai dari ba'da subuh, kemungkinan jam 10 pagi, jam 11 pagi selesai. Itu kalau lancar. Ya. Itu iya apa cara
evaluasi untuk kelipatan 10. Selain itu juga ada ujian bulanan. Ada ujian bulanan. Nanti setiap akhir bulan, yaitu setiap hari Sabtu di pekan keempat ya, selalu ada ujian untuk mereview total hafalan yang sudah dihafal selama 1 bulan itu. Dengan cara bagaimana? Caranya dengan cara yang kelipatan 5. Dengarkan bacaan oleh pembina dan lanjutkan ayat. Begitu pula semester sama. Ya. Nah, semester ini biasanya di bulan Desember ataupun bulan Juni seperti ini ya. Ini untuk angkatan yang saat ini sekarang sudah selesai ujian, sekarang baru masa liburan. Hari ini di beberapa cabang itu baru liburan. Kalau yang di Bogor sudah kemarin. Nah, catatannya ini, setiap evaluasi, baik kelipatan 5, kelipatan 10, ya, 5, 15, 25, atau 10, 20, 30 juz, ini akan disiarkan secara langsung melalui live streaming YouTube. Jadi kepada ayah bunda, para wali santri, itu bisa nobar ya, bisa nonton langsung. Kalau mungkin ayahnya biasanya nontonnya bola, nah ini nonton anaknya secara live streaming ya. Jadi silahkan nanti ditonton, nanti akan disampaikan juga bagi yang lulus ya, nanti akan ada grup wali santri dan nanti segala informasinya akan ada di situ. Nah, yang lulus kelipatan 5, 10, 15, 20 dan selanjutnya itu akan kita berikan ijazah tahfidz ya. Nanti akan ada ijazah dari kami bahwasanya si fulan telah tuntas 5 juz, 10 juz dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat kegiatan harian. Hariannya ngapain? Kita sampaikan di sini selama 7 hari dari Senin sampai Ahad dan sepanjang 24 jam para santri akan terus dibina dan didampingin oleh para musyrif atau pembina asrama. Kita lihat dari bangun pagi. Ya, bangun mulai setengah 4 pagi, itu bangun tidur lanjut sholat tahajud. Ya. Kemudian setelah sholat subuh, maka kita membiasakan diri untuk zikir pagi ya. Ada zikir pagi. Ya. Setelah zikir pagi, maka ada ilqa' mufradat, yaitu penyampaian kosakata. Ya. Setelah itu masuk halakoh pagi. Halakoh setoran pagi. Mulai setengah 6 sampai setengah 8. Mulai setengah 6 sampai setengah 8 berarti 2 jam untuk menyetorkan hafalan. Setelah itu setengah 8 sampai setengah 9 itu mandi, bersih-bersih, atau mau olahraga, atau mau sarapan. Nanti dipersilakan selama 1 jam itu. Kemudian lanjut lagi dari setengah 9 pagi sampai setengah 11 itu masuk halakoh kedua, halakoh duha. Bisa yang pagi belum setoran, maka bisa lanjut di setoran di halakoh duha. Atau yang sudah setoran pagi, maka di waktu itu untuk tikror, memperbanyak pengulangan apa yang sudah disetorkan di hari itu. Kemudian siangnya dari setengah 11 sampai jam 12 atau di waktu zuhur, ini kita wajibkan tidur siang. Ya, kita wajibkan qailulah atau tidur siang kurang lebih 1,5 jam. Kemudian masuk zuhur dari jam 12 sampai jam 2 itu adalah waktu istirahat untuk makan siang atau waktu untuk murojaah fardhi. Ya, ada waktu kosong itu untuk salat zuhur, makan siang, kemudian sambil menunggu jam 2. Jam 2 sampai jam 3 itu ada kajian bahasa Arab. Ya, selama 1 jam dari Senin sampai Jumat itu jadwalnya beda-beda. Mungkin saja Senin nahwu, kemudian nanti Selasa shorof, mungkin kemudian Rabu nanti imla dan lainnya. Sampai hari Jumat itu ada kajian di setiap siang jam 2 sampai jam 3. Kemudian jam 3 sholat asar dan kita tutup zikir petang. Zikir sore hari. Kalau tadi kan habis subuh, nah ini habis asar zikir petang. Sampai kapan? Ya sampai selesai. Setelah itu masuk halakoh sore. Ya, halakoh sore ini untuk apa? Ya untuk murojaah hafalannya dari apa yang sudah dihafal. Ini kurang lebih 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam. Nah gambarannya, maka dalam 1 hari ini akan dibina dan didampingi oleh pembina di pagi, kemudian duha sore hari untuk apa? Untuk hafalannya. Di malam hari, sore hari, ya kurang lebih jam 5 kurang. Ya, kadang waktunya tentatif ya, bisa naik turun tergantung waktunya.
itu ada waktu olahraga sore, waktu mandi ataupun bersih-bersih. Kemudian setelah itu masuk sholat maghrib. Nah, kemudian setelah sholat maghrib ada waktu jeda juga untuk makan malam. Jadi makan malamnya dilaksanakan ba'dal maghrib, setelah maghrib. Kemudian lanjut sholat isya. Setelah sholat isya maka ada halaqah. Tapi halaqah ini halaqah fardi. Halaqah fardi itu artinya halaqah sendiri. Ya, halaqah bebas yang tidak didampingin oleh pembina, tetapi tidak untuk tidur ya, tidak boleh tidur. Waktu istirahatnya baru dibuka kamarnya yaitu di jam 9 malam. Ya, jam 9 malam. Kemudian dari jam 9 malam sampai malam hari itu silahkan boleh istirahat langsung ataupun apa? Menambah waktunya untuk persiapan setoran besok. Biasanya sih yang sudah ada ya, itu malu kalau seandainya jam 9 malam kok tidur karena yang lain pun masih mengejar target karena targetnya satu hari 3 halaman tadi ataupun lebih. Nah, bolehlah mungkin waktu itu mungkin sudah lelah capek, maka silakan saja kalau mau istirahat ya dari jam 9 sampai jam setengah 4 pagi. Kurang lebih seperti ini gambarannya dari hari Senin sampai hari Sabtu siang ya, sampai Sabtu siang. Karena dari Sabtu siang sampai malam Senin itu waktu libur ya, waktu liburnya dari Sabtu siang ba'da zuhur sampai Ahad malam. Itu waktu kosong dari program. Meskipun kosong bukan berarti dibolehkan pulang pergi ke rumah, tidak boleh. Ya nanti ada waktu libur sendiri kalau seandainya ingin pulang ke rumah. Kita lanjutkan. Nah, kita sampaikan namanya adalah program beasiswa. Namanya apa? Program beasiswa. Sehingga betul-betul pure, murni 1000% kalau boleh mengatakan semuanya free alias gratis. Semuanya gratis, tidak ada sama sekali sebentar kok tiba-tiba menghilang. Nah, tidak ada sama sekali pungutan. Apa yang gratis pertama? Gratis pendaftaran ya, yang hadir ini kami pastikan tidak ada pungutan sama sekali dari mulai masuk sampai lulus, nggak ada pungutan sama sekali. Secara resmi nggak ada. Kemudian kami tidak menarik SPP, tidak ada bayaran bulanan. Yang ada mungkin jajan pribadi lah, ini sendiri ya. Kalau mau jajan silahkan itu sendiri. Tapi kalau tanpa jajan pun insya Allah semua kebutuhan makan sudah dicukupin di pondok. Jadi tidak ada SPP. Masya Allah. Bahkan kami gratiskan makan. Makan dalam satu hari 3 kali, pagi, siang, sore ya. Tadi kita sampaikan ada makan pagi, makan siang, makan malam. Semuanya sudah disiapkan. Tidak masak sendiri. Sudah ada juru masaknya. Sudah ada juru masaknya. Dan menunya insya Allah menu yang terbaik. Biasanya pondok lain mungkin gratis, tetapi makannya keroyokan bareng-bareng. Atau memakannya ala kadar, yang kami tidak. Kami sudah siapkan juru masaknya, makan 3 kali. Bahkan alat makannya, piring, sendok, gelas, mangkok itu diberikan per santri. Masya Allah. Jadi sudah makannya dimasakkan, kemudian piringnya juga disiapkan per santri. Masya Allah. Jadi yang nanti dinyatakan lulus nggak perlu bawa piring dari rumah, nggak usah. Sudah kita siapkan semuanya. Kemudian gratis apa lagi? Gratis tinggal di asrama. Gratis tinggal di asrama dan setiap kamar, Masya Allah, sudah. Oh, tadi ada. Sebentar, tadi keluar ya. Mohon maaf, tadi ada keluar. Ini masih kelihatan ya, masih jelas ini. Mohon maaf, tadi sinyalnya keluar sendiri. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya ulangi. Ini gratis tinggal di asrama. Dan tinggalnya asramanya bukan asrama yang ala kadarnya. Setiap kamar dipasang AC, Masya Allah. Kalau kedinginan, siang hari juga bisa pakai kipas angin. Bahkan di dalam asrama, setiap kamar sudah disediakan lemari per anak, disiapkan kasur per anak, disiapkan bantal per anak, bahkan disiapkan selimut per anak. Subhanallah.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini ya. Masya Allah. Bukan hanya itu, segala kebutuhan kamarnya, pewanginya, kemudian cerminnya, kemudian kesetnya, semuanya sudah dilengkapi semua. Kemudian, bahkan untuk alat belajar gratis. Semua santri sudah disiapkan kitabnya, siapkan bukunya, siapkan pulpennya, meja belajarnya, disiapkan per santri. Masya Allah. Jadi gak usah bingung. Ini gak usah bingung bagaimana belajarnya nanti. Semua kitabnya sudah kita siapkan. Tidurnya sudah kita siapkan. Makannya sudah kita siapkan. Dan tidak ada biaya sama sekali. Nah yang terakhir, yang luar biasanya lagi, totalitas dari pendiri Bapak Haji Suhaili Kala dan juga grup Bukaka pada umumnya, sabunnya, samponya, odolnya itu disiapkan per bulan. Subhanallah. Sampai mau mandi, ya, itu disiapkan. Bahkan kalau mau nyuci, disiapkan mesin cucinya. Subhanallah. Lagi-lagi ini perlu disyukuri, harus bersyukur, bangga, karena ini enggak semua. Tidak semua, bahkan sulit untuk menemukan untuk di zaman sekarang, ketika lembaga pendidikan berlomba-lomba menaikkan SPP, tapi Mahat Tahfidz Bukaka hadir memberikan semua serba gratis. Maka kalau tidak sungguh-sungguh, maka kita katakan rugi. Karena orang lain yang dia tahu, seandainya mereka tahu program dari Mahat Tahfidz Bukaka, pasti akan berbondong-bondong untuk bergabung di sini. Ya. Di sini ya, segalanya ini disiapkan gratis, maka kami pun juga berhak untuk menuntut para santri untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti program. Kita lanjutkan. Sebentar. Kita masuk fasilitas. Nah ini foto gambarannya ya. Foto gambarannya yang ada di Luwu. Ya, saya terangkan dulu. Yang di Luwu ini, karena ini adalah program perdana, di tempat yang baru juga. Ya, maka kita sampaikan di sini lokasinya sama persis seperti lokasi yang ada di pusat. Maksudnya bagaimana? Di pusat itu kita lokasinya di dalam pabrik. Pabrik PT Bukaka Teknik Utama, di dalam pabrik. Jadi mes yang diubah menjadi pondok pesantren. Nah, yang di Luwu ini sama. Lokasinya di dalam pabrik anak dari PT Bukaka, namanya BMS Bumi Mineral Sulawesi. Jadi kalau seandainya pengen cari lokasinya, silahkan diklik di map atau di Google PT Bumi Mineral Sulawesi BMS. Itu anak cabang dari PT Bukaka. Nah di sini ini kita bagi dua, karena ini program baru, maka kita punya asrama sementara. Asrama sementara. Yang difoto ini asrama sementara. Tapi meskipun sementara, semua yang kita sampaikan tadi, isi dari fasilitas sudah disiapkan. Ya ada asramanya, ada musolanya, ada dapurnya, ada ruang belajarnya, ada kamar pembinanya, ada aula, dan semuanya juga, sebagaimana disampaikan, semuanya full AC juga. Dan saat ini kita sedang tahap pembangunan ya, asrama permanen. Tidak jauh di lokasi situ, itu kita sedang membangun asrama permanen ya, yang saat ini dalam tahap pembangunan. Ya mungkin beberapa bulan ke depan insya Allah kalau sudah siap nanti baru pindah dari gambar ini yang sementara ini pindah ke lokasi permanen. Dan di sini juga ada lapangan olahraganya, ada lingkungan yang nyaman meskipun di dalam pabrik, tapi masya Allah ini insya Allah kondusif untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran insya Allah. Nah gambarannya seperti ini. Nah, ini denahnya ya. Denah kalau kita lihat dari drone. Ini lokasi sementara di sini. Ya, di sini gambarannya. Jadi ini masuk kawasan pabrik. Kemudian di sini denah sementara. Kemudian tidak jauh di sini ini ada rencana pembangunannya. Pembangunan, dan di sini sudah ada masjid utama. Masjid utama ini digunakan untuk umum ya, bisa digunakan untuk karyawan dan juga untuk penduduk setempat. Di sampingnya nanti ada pondok utamanya nanti. Tapi kalau nanti antum yang lulus nanti hadir ke sini, maka sementara ditempatkan di
di sini ya, di lokasi sementara. Ya, saat ini sedang dibersihkan, dirapikan, dan insya Allah di waktu yang akan dekat, di waktu dekat nanti sudah disiapkan untuk dipakai insya Allah. Nah, gambaran denahnya, sketsanya seperti ini untuk lokasi yang permanen ya. Di sini ada kelihatan, ya ini sekilas ya, nggak apa, nanti sambil berjalannya waktu nanti sudah kelihatan gambar seperti ini. Ini kita, karena ini adalah sebuah pabrik, maka kita pun sketsanya juga dibuat secara profesional oleh PT BMS, itu anak cabang dari PT Bukaka. Baik. Kita lanjut saja, ini gambaran aturan umum ya, meskipun tidak semua kita sampaikan, kita hanya sampaikan beberapa saja. Tentang yang mungkin banyak ditanyakan tentang penggunaan HP, ya, handphone. Kita sampaikan, HP ini, handphone ini nama lainnya adalah syaitonun gepengun ini ya, syaiton gepeng. Ini adalah syaiton gepeng. Kenapa? Karena HP ini adalah menjadi tantangan terberat bagi para santri penghafal Al-Quran. Kenapa? Nggak bisa menghafal Quran di sampingnya HP itu nggak bisa. Kenapa? Karena akan sangat mengganggu fokus dan juga akan mengganggu konsentrasi dalam menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, bagi santri penghafal Quran di Mahad-Tahfidz Bukaka, kami larang menggunakan HP. Lalu bagaimana? Ini ada ketentuan, ada ketentuannya. Apakah tidak boleh membawa sama sekali? Boleh, silakan dibawa ke pondok. Silakan HP-nya dibawa. Tapi lihat di sini ada ketentuan, HP akan dikumpulkan ketika antum datang ke pondok. Nanti ada kumpul perdana, kemudian HP itu nanti harus dikumpulkan oleh musyrif ya. Dikumpulkan oleh pembina di awal kedatangan. Ya. Kemudian HP akan diberikan setiap akhir bulan. HP akan diberikan setiap akhir bulan atau setelah ujian bulanan. Hanya saja ada syaratnya, HP hanya diberikan bagi yang mampu mencapai target atau lulus ujian bulanan. Nah, jadi kalau mau megang HP, maka pastikan di ujian bulanan harus capai target dan lulus ujiannya. Gitu ya. Nanti kalau ujian tadi kita sampaikan di setiap hari Sabtu di pekan keempat, maka selama hari Ahadnya, setelah ujian hari Ahadnya nanti kita berikan HP. Ya. Kalau enggak masalah juga. Ya. Untuk apa? Untuk menelpon orang tua. Bukan untuk yang lainnya, untuk menelpon orang tua, memberikan kabar dan lainnya. Meskipun demikian, untuk komunikasi dengan orang tua, telah disediakan HP khusus dari Ma'had, dan nantinya akan diatur atau dijadwalkan penggunaannya di akhir pekan, kecuali dalam kondisi darurat. Contohnya mungkin ayahanda ataupun ibunda dari para santri ini pengen nelpon, boleh nanti nelpon melalui HP pondok, ya. Atau kalau hanya sekedar ingin tahu kegiatan santri, nanti akan ada dibuatkan grup wali santri. Jadi insya Allah meskipun anaknya nggak megang HP, tapi secara informatif, secara kegiatan akan terus kita up to date insya Allah. Kurang lebih seperti ya. Jadi jangan sampai berharap menyimpan HP, menyembunyikan HP, ya ini tidak baik. Ya, kita sudah berikan semua fasilitas, maka kita punya hak untuk antum semua mengikuti aturan yang sudah disediakan. Kemudian aturan umum yang lain, nah ini lanjutan dari tadi, komunikasi dan penjengukan. Diperkenankan, dipersilakan untuk para wali santri untuk berkomunikasi, ya, melalui pembina tadi atau melalui HP pondok, ya, ataupun menjenguk anandanya. Tetapi di sini ada ketentuannya sebagai berikut. Untuk komunikasi via telepon, nanti akan dibuatkan jadwal ya, di harinya, waktunya kapan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian, untuk seluruh kegiatan harian, tadi kita sampaikan, akan selalu diinformasikan melalui grup WhatsApp wali santri. Jadi nanti yang sudah lulus, kemudian sudah masuk, nanti oleh kepala pembina, kepala cabang, Ustadz Yogi, ya, akan dibuatkan grup wali santri. Baik, nanti akan diinformasikan dalam grup wali santri tersebut, baik dalam bentuk tulisan, foto, atau video kegiatan harian santri.
Kemudian kalau mau menjenguk bagaimana? Silakan. Dipersilakan untuk datang ke Mahat sekedar untuk menjenguk atau melihat kondisi Ananda. Waktunya kapan? Waktunya di hari Ahad ya, ketika libur pekanan. Hanya saja kami himbau kepada wali santri semua jangan keseringan menjenguk ya. Karena apa? Karena itu kurang baik. Anaknya sudah fokus, sudah ngikutin pola kegiatan di pondok, maka jangan sering dijenguk. Nanti takut mengganggu konsentrasi. Ya, jadi kita tidak melarang, tetapi jangan keseringan. Mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, ataupun dan lain silakan. Karena nanti kita juga ada liburan ya, kita ada liburan. Ya, kita akan ada liburan, baik liburan kalau pekanan tadi ya, pekanan tadi artinya pekanan itu dari Sabtu siang sampai Ahad malam. Itu libur dari program, ya, libur dari program, tapi tidak boleh pulang kan itu. Libur dari program, tapi tidak boleh pulang. Kemudian ada juga liburan hari raya, ya. Contohnya hari raya Idul Fitri, hari Lebaran, ya, atau libur Ramadan ya. Itu biasanya 1 pekan sebelum Ramadan, 1 pekan sebelum Lebaran dan 2 pekan setelah Lebaran. Jadi 3 pekan. Ya, kapan? Liburan Lebaran. Ada juga liburan semesteran. Tadi kita sampaikan liburan semester itu ujiannya itu Desember ya, Desember dan Juni. Nah, setelah liburan, setelah ujian semester, maka akan ada liburan semester. Biasanya, kalau untuk Desember itu liburnya 2 pekan. Nah, kemudian kalau liburan akhir, ya berarti kan Juni tahun depan ya berarti sudah tuntas kan gitu, sudah tuntas. Kalau liburan Juni itu 3 pekanan. Tapi kalau udah tuntas ya berarti libur selamanya kan gitu. Kurang lebih seperti itu gambaran dari liburan. Jadi meskipun tidak menjenguk, tapi kan akan ada informasi yang terus berkesinambungan dan bahkan bisa bertemu anandanya ketika liburan nanti. Baik, Anda rasa itu gambaran umum dari kegiatan ataupun program yang ada di Mahat Tahfidz Bukaka. Kalaulah nanti ada hal yang belum dipahami, dipersilakan kita buka nanti sesi tanya jawab. Barakallahu fiik kepada semua yang sudah mendengarkan dan terima kasih yang sudah menyimak dan bersama. Anda rasa cukup sekian informasi ataupun penyampaian yang bisa kami sampaikan. Setelah ini Anda kembalikan kepada Ustadz Ibnu untuk dilanjutkan acaranya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakumullah khair katsiran barakallahu fiik atas sosialisasinya kepada Mudir Mahat Tahfidz Bukaka yaitu Al-Ustadz Arya Zatain LC.MAG. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin menanyakan ataupun yang kurang jelas dari pemaparan sosialisasi tersebut bisa ditanyakan sekarang. Ya, apabila ada yang ingin bertanya mungkin bisa melalui chat atau angkat tangan. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan yang bertanya audionya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kami ingin menanyakan bagaimana dengan pendidikan formal santri selama 1 tahun di pondok.
Baik. Barakallahu fiik. Ini langsung ana jawab ya. Mohon izinnya. Untuk kegiatan formal atau sekolah formal memang sudah kita sampaikan dari awal ya. Program kita adalah program takhasus ya, program takhasus yang memang intensif dan sangat sulit untuk dicampur dengan kegiatan lainnya. Sehingga selama 1 tahun itu kita tidak ada program formal. Dan memang di seluruh cabang kita memang belum menyediakan program formal. Biasanya kita baik yang di cabang ikhwan atau akhwat yang ada di Jabodetabek ini memang kita fokuskan untuk lulusan SMA. Hanya saja ini kan kita coba untuk yang luwu ini untuk menjaring minat, maka kita buka lulusan SMP. Maka menghafal Al-Quran dalam 1 tahun ketika dicampur dengan program formal, maka takutnya kita tidak sampai target. Oleh karena itu, selama 1 tahun itu kita tidak ada program formalnya. Fokus dalam menghafal Al-Quran saja. Nah, pengalaman kami yang ada di Bekasi, tahun lalu kita buka juga lulusan SMA dan SMP. Ya, kita sampaikan apa adanya. Ya, yang mengikuti program kita berarti nanti formalnya bisa mengambil di tempat lainnya. Artinya mengikuti PKBM atau paket atau lainnya yang itu terlepas dari mata fiqh UKK. Kurang lebih seperti itu gambaran untuk formalnya. Jadi kita fokusnya menghafal Al-Quran dan bahasa Arab, tidak ada program formal yang kita sediakan. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, Ya, silakan. melanjutkan pertanyaan tadi. Jadi ketika kami misalnya mendaftarkan anak kami di sekolah formal di luar, apakah nanti ada izin ketika ada misalnya ujian semester untuk siswa di madrasah tersebut? Apakah ada izin dari pihak pondok untuk diizinkan keluar siswa untuk ikut ujian di sekolah yang didaftar? Baik, barakallahu fiik. Untuk PKBM di luar atau paket itu nanti kan ada beberapa model ya. Ada yang model setiap pekan harus datang, kemudian harus ikut belajar, atau mungkin secara online harus megang HP untuk belajar. Nah, ini nanti kita saring dulu. Kalau hanya sekedar izin untuk ujian keluar, mungkin dalam waktu 1-2 hari saja, dalam 1 semester mungkin 1-2 hari saja, maka ini tidak mengganggu, tidak masalah. Tetapi kalau harus setiap pekan, kemudian harus setiap akhir pekan harus megang HP, harus online, atau mungkin harus selama 1 minggu penuh harus keluar, maka ini sangat sulit, akan mengganggu. Jadi kalau seandainya, ini juga ada di ikhwan ya, ada di ikhwan yang di pusat, ini ada juga yang dia ngikutin paket di luar, tapi hanya mengambil ujiannya saja. Jadi dalam 1 semester dia ngambil 1-2 hari untuk sekedar ujian saja, dan itu kita perbolehkan. Gitu Bu ya. Jadi selama tidak mengganggu, tidak masalah. Gitu. Tapi kalau sampai tiap pekan sekali, atau mungkin sebulan sekali, kemudian harus online, kemudian harus bolak-balik, nah tentunya akan mengganggu rutinitas yang ada di dalam pondok. Kurang lebih seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi kalau misalnya hanya ikut ujian saja Ustaz 1 pekan, biasanya kan rata-rata kalau pendidikan formal itu kalau mengikuti ujian semester itu bukan hanya 2 hari tapi hanya 1 pekan. Ikut ujian saja per semester. Hanya di per semester saja ikut ujian dalam 1 pekan bisa diizinkan ya? Baik. Ya nanti kita sampaikan di sini ya. Kalau tadi ya, secara asal memang pengen kita sih fokus di pondok ya. Tapi kalau kita lihat di situ, selama tidak mengganggu ya tidak masalah. Ya. Takutnya nanti ya ini kita sampaikan kalau ternyata di asra di pondok contoh lagi ujian, kemudian ternyata berbenturan, nah ini kan akan menjadi problem. Tapi kalau tidak mengganggu program di pondok, maka tidak masalah. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti fleksibel saja Bu, fleksibel selama tidak mengganggu kegiatan di pondok, ya tidak masalah nanti kita berikan izin nggak apa-apa.
Baik, kemudian ini ada yang bertanya melalui chat ya. Assalamualaikum. Mungkin dari orang tua Anas, silakan ditanyakan langsung melalui video. Anas Ubaidillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz atas izinnya untuk bertanya. Eh, saya mau tanyakan langsung saja, bagaimana jika sudah akhir tahun, kemudian anak belum mencapai target hatam, kemudian serius anak tersebut untuk ingin melanjutkan, apa tetap dibolehkan untuk lanjut di pondok itu atau bagaimana Ustadz? Atau harus berhenti pulang gitu? Baik, barakallahu fiik. Syukran jazil atas pertanyaannya. Jadi itu saja maksud saya, kalau seandainya sudah akhir tahun, sudah selesai setahun, tetapi anak itu belum mencapai target hatam 30 juz, mungkin 25 atau 20, Ya, kan ya. tahu anak itu bisa menjalannya di pondok itu juga sampai Baik, selesai. Jadi masanya ditambah begitu. baik, barakallahu fiik. Terima kasih. Iya, Kita wa iyyakum. Jadi, kita berharap santri yang kita seleksi ini adalah santri yang memang sudah punya kemauan kuat ya, kemudian mampu membaca Al-Quran dan mampu mengikuti pola yang ada. Tapi bolehlah kita mengambil hal yang uh, kurang pas contohnya, ada yang kurang sampai target. Sebelum menjawab ke sana, nanti kita sampaikan dulu. Itu yang kita sampaikan tadi kan secara defaultnya, secara asalnya. Artinya santri itu mampukah 1 tahun itu 30 juz? Mampu. Kalau mengikuti target yang kita rencanakan. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak mampu? Apakah nanti langsung contohnya tadi 3 halaman contohnya? Maka dalam hal ini nanti kita akan evaluasi. Yang seharusnya 3 halaman ternyata tidak mencapai 3 halaman. Nah, kita sebenarnya kebijakan kita ini lebih kepada kebijakan yang menghadirkan maslahat bersama. Nanti setelah 1 bulan biasanya kita akan evaluasi apakah si anak ini mampu 3 halaman atau mungkin bahkan bisa 5 halaman atau bahkan mundur. Contohnya baru 2 halaman tidak masalah dalam hal ini. Karena ya kita pahami kondisi masing-masing berbeda-beda. Kemudian selanjutnya setelah 1 tahun contohnya ternyata tidak sampai target. Ya mungkin baru 20 bahkan mungkin jadi baru 10 ya. Naudzubillah ya. Tapi kita harap sih semuanya ini yang hadir ini mampu lah. Oke, anggap ada yang tidak sampai. Apakah di tahun yang akan datang itu boleh berlanjut? Kan gitu kan pertanyaannya tadi kan. Maka dalam hal ini nanti akan kita evaluasi melalui laporan dari pembina. Apakah selama 1 tahun ajaran itu, santri itu layak untuk berlanjut atau tidak? Baik dari segi kedisiplinan, ketertiban, ibadah, dan lainnya. Karena segala fasilitas sudah kita siapkan secara gratis, maka kita punya hak untuk mengevaluasi santri. Artinya, hakikatnya kita bolehkan di tahun depan itu untuk melanjutkan boleh. Karena kita mengapresiasi azam keinginan dari santri itu untuk berlanjut. Tapi kita punya hak untuk kembali menseleksi siapa yang berhak berlanjut ataupun tidak. Gitu ya. Kalau selama 1 tahun itu anandanya ini orangnya baik, orangnya tertib, disiplin, jarang melanggar peraturan, layak untuk berlanjut, ya kita silakan untuk melanjutkan di tahun yang kedua. Dan itu terjadi di Bekasi. Di Bekasi ini dari 30 ini kita seleksi ulang, semuanya pengen lanjut kan, semuanya pengen lanjut. Tapi karena ada evaluasi akhirnya hanya 15 yang kita seleksi, sisanya kita ambil rekrutan baru. Dan bisa jadi ini berlaku juga nanti di Luwu di tahun yang akan datang. Kalau memang ada santrinya ini memang baik. Contohnya ini 30 orang baik semua ya nggak masalah. Saya katakan nggak masalah kalau seandainya semuanya baik, semuanya semua pengen melanjutkan ya nggak masalah. Ya, kurang lebih seperti itu jawaban dari pertanyaan tadi. Ya. Silakan kalau ada yang lain.
Silakan ada yang ingin bertanya untuk lebih detailnya atau jelasnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, Ana mau bertanya, seandainya di waktu liburan untuk yang domisilinya mungkin jauh dan kemungkinan tidak bisa dijemput, gimana ya Ustadz kira-kira? Bisakah untuk tetap tinggal di pondok atau memang diwajibkan harus pulang setiap liburan? Syukran Baik. Ustadz. Barakallahu fiik. Terima kasih. Ini dari ibundanya Faras ya. Baik. Nah Ustadz. Jadi alhamdulillah di pondok kita ini liburan itu sebenarnya ajang untuk merefresh ya. Artinya sebenarnya untuk mengabdi dan mengaplikasikan, mempraktikkan ilmu yang sudah dapat di pondok dan mengabdi pada orang tua kan gitu kan. Pengennya seperti itu. Lalu bagaimana kalau rumahnya jauh? Ya tidak masalah. Silakan tinggal di pondok. Bahkan kita anjurkan kalau seandainya mungkin di rumah banyak godaan, malah sering main HP terus, atau mungkin di rumah malah jalan sana jalan sini, takutnya malah mengganggu hafalannya, kita persilahkan untuk tetap tinggal di asrama dan bahkan makanannya tetap kita jamin, tempatnya masih kita persilahkan. Nanti juga ada pembina yang mungkin nggak pulang nanti tetap tinggal di situ, sehingga itu malah lebih kondusif. Jadi tidak masalah kalau seandainya selama liburan nggak mau pulang contohnya. Bahkan mungkin rumahnya di Luwu ya, dari jarak rumah dari ke pondok mungkin cuma 5 menit contohnya. Nggak masalah tinggal di pondok, kemudian nanti kita siapkan makanannya, kita siapkan tempat tidurnya, dan tidak perlu kita wajibkan dulu pulang gitu. Kurang lebih seperti itu. Barakallahu fiik. Silakan, ada lagi? Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini berasal dari Kolaka, abinya Mahdi. Saya mau pertanyakan tentang santri yang tidak membawa HP karena saya dengar tadi arahan dari Ustaz bahwa ada HP khusus bisa berkomunikasi dengan orang tua santri, maka saya juga ini artinya saya tidak perbolehkan anak saya bawa HP ke, insya Allah mudah-mudahan lolos nanti mungkin bisa kita berkomunikasi dengan pembina di situ, mungkin ada apalagi namanya HP khusus bisa dengan orang tua santri. Saya kira itu saya pertanyakan Ustaz. Dan saya ini karena jauh di Kolaka menyeberang laut, sehingga mungkin ya anak-anak nanti libur, mungkin ya karena liburnya tidak panjang, tidak lama, maka mungkin saya anak saya akan tinggal di pondok. Saya kira seperti begitu Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih abinya dari Mahdi ya. Langsung saya jawab. Iya. Tadi sudah kita sampaikan, memang santri tidak boleh megang HP, tetapi untuk komunikasi itu ada dua. Bahkan tiga. Satu, komunikasi melalui HP yang disediakan oleh pondok. Jadi pondok nanti ada nomor khusus ya dari HP pondok tersebut. Atau kedua, melalui nomornya pembina. Ya, melalui nomornya pembina. Nanti bisa minta nomornya Ustadz Yogi sebagai kepala cabang ataupun pembina yang lain. Nah, yang ketiga, tadi kita sampaikan nanti Bapak ataupun Ibu yang lain itu nanti kita akan masukkan melalui grup wali santri. Ya, jadi nanti segala informasinya akan up to date, akan selalu kita perbaharui melalui grup wali santri. Jadi tidak masalah anaknya yang dia memang dari rumah nggak perlu bawa HP contohnya, itu lebih bagus lagi. Ya, nggak apa-apa. Dan banyak juga santri kita atau santriwati kita yang memang orang tuanya tidak membolehkan bawa HP. Untuk komunikasi ya cukup dari HP pondok ataupun HP dari pembinanya. Kurang lebih seperti itu Bapak Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, ada yang ingin bertanya lagi
ada yang ingin ditanyakan tentang mekanisme atau tentang kegiatan yang ada di pondok nantinya? Kalau nggak ada kita cukupkan nggak apa-apa Ustaz. Sudah? Nanti mungkin sambil berjalan. Baik. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan setelah program ini bisa melalui grup calon santri. Ya, kita tutup acara sesi tanya jawab ini dan akan berlanjut doa sebagai akhir dari sosialisasi program beasiswa dan hafal Al-Quran Bahasa Arab Mahat Tahfidz Bukaka Cabang Luwu yang keempat, yang akan disampaikan doa oleh Ketua Pembina Mahat Tahfidz Bukaka Cabang keempat Luwu, yaitu Al-Ustadz Muhammad Yogi, SPD. Falyatafadhal alaihi mashkura. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل قراءتنا قراءة القرآن قد قرأنا ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذهاب ذنوبنا يا الله يا رب العالمين. اللهم يسر كل أمورنا، اللهم يسر كل أمور والدينا ولسائر المسلمين والمسلمات من المشرق والمغرب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا بكل حروف من القرآن الكريم بالألف إيمانا وبالباء بركة وبالتاء توابا وبالثاء ثوابا وبالجاء جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالداء دليلا وبالذاء ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سكينة وبالشين شفاء وبالصاد صبرا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف كربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم مواظبة وبالنون نورا وبالواء وصيلة بالهاء هداية وبالياء يقينا صادقا يا الله يا رب العالمين. أجب دعاءنا يا الله يا مجيب السائلين يا غياث المستغيثين يا ملك يوم الدين يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan ditutupnya doa dari pembina cabang keempat yaitu Ustadz Muhammad Yogi SPD, maka berakhir sudah acara sosialisasi program beasiswa hafal Al-Quran dan bahasa Arab Mahat Tahfidz Bukaka cabang keempat yaitu di Luwu. Dan sekedar pengingat, insya Allah besok hari kita akan mengadakan wawancara satu persatu santri yang akan dibagikan grupnya di grup WhatsApp. Ya, untuk itu mungkin dipersiapkan dari sekarang apa saja yang perlu dipersiapkan. Baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran katsiran, jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh.